Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 MTS Al-Imarah. Gimana kabar pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu fikih kelas 8 bab 1. Boleh kalian lihat buku paket, yaitu bab 1 kita mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 7, yaitu tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kalian masih ingat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Oke, siap belajar? Pada pertemuan kali ini kita batasi, sebetulnya ada 3 pokok bahasan. Ya, cuma kita batasi saja pada kesempatan kali ini tentang ketentuan sujud sahwi. Ya, dan nanti sujud syukur dan sujud tilawah pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita melanjutkan ketentuan sujud sahwi, perhatikan gambar di bawah ini. Ada beberapa contoh atau gerakan orang sujud. Ya, tuh, lihat. Itu cara sujud yang baik. Sujud merupakan salah satu tanda bahwa kita tunduk pasrah dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagai makhluk ciptaannya sudah sepantasnya kita untuk bersujud kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat dan karunia yang diberikan, bahkan kalau kita coba hitung-hitung atau menghitungnya, niscaya tidak akan pernah terhitung. Firman Allah, kalian masih ingat? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betapa banyaknya Allah memberikan nikmat pada kita, kalaupun kita hitung tidak akan pernah terhitung. Oleh karena itu, apa nanti? Di antaranya kita melakukan sujud. Ya. Lanjut. Ada di buku paketnya, perhatikan pengertian sujud sahwi. Nah, ini kita batasi pertemuan kali ini berkaitan dengan sujud sahwi. Istilah sujud dari bahasa Arab yaitu sajada yasjudu sujudan, artinya membungkuk, menundukkan kepala dengan hikmat tawadu, berlutut di tempat sujud kita atau di lantai dengan rasa penuh hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa manusia adalah sebagai makhluk yang lemah. Kata sahwi berasal dari bahasa Arab. Apa? Saha yasu sahwan, artinya lupa atau lalai. Berarti sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan seseorang karena lupa atau ragu-ragu terhadap bilangan rakaat, sunah abad. Seperti apa? Kunut, yang suka biasa baca kunut lupa misalkan. Tasawuf awal, salawat pada Nabi saat at-tahiyat. Sifat lupa memang merupakan kodrat manusia ketika sholat. Baik lupa berupa jumlah rakaat, rukun sholat atau sunnah abad, maka menggantinya nanti dengan sujud sahwi. Ya, cara melakukan sujud sahwi dan dasar hukumnya bisa kalian lihat juga di buku paket, ada yaitu halaman 5. Ini yang mendasari bagaimana dasar hukumnya
kita melakukan sujud sahwi manakala dalam sholat kita ada yang lupa atau ragu-ragu, ada yang tertinggal. Hadis dari siapa? An Abi Sa'id al-Hudri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ija sakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholla salasan am arba'an, falyatrahi sakka wal ya ni ala ma staiqana sumayas judu sajata ini qabla ayusallam." Ya. Artinya atau maksudnya, apabila seseorang dari kalian ragu dalam sholat sehingga tidak mengetahui berapa rakaat yang sudah dia laksanakan, apakah 3 atau 4, maka buanglah keraguan dan ambillah keyakinan kamu yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Ya, jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah mengenapkan sholatnya. Jadi itu, ya. Bahkan dalam hadis yang lain pun, dalam satu ketika Nabi pernah lupa, tidak tasawuf atau tidak tahiyat awal, maka sebelum salam, ya, kita melakukan sujud sahwi. Ini hadis yang mendasari tentang sujud sahwi manakala kita lupa dalam rakaat, jumlah bilangan, atau mungkin ada sunah-sunah atau rukun sholat yang tertinggal. Baik, selanjutnya bisa lihat di bukunya sebab-sebab sujud sahwi. Ya, menurut ahli fikih Said Sabiq, pertama, apabila memberi salam sebelum sempurna sholatnya. Begitu sujud pertama, untuk sudah salam karena lupa. Yang kedua, jika kelebihan dalam rakaat. Misalkan sholat maghrib sudah 3, dia berdiri lagi. Ketika udah berdiri, waduh, kayaknya nih 4. Nah itu, ya. Jika kelebihan dalam jumlah rakaat. Kemudian lupa tasahud awal, lupa mengerjakan sunnah abad dan sholat dalam sholat. Misalkan ketika sholat zuhur harusnya 2 rakaat kita tahiyat awal, atau tahiyat lupa, berdiri aja, ya, rakaat yang ketiga. Begitu ingat, lah tadi kayaknya enggak tahiyat awal, enggak tasahud. Nah itu, ya. Kemudian yang keempat, ketika mengalami keraguan dalam sholat, ya, bilangan rakaat dan rukun sholat tadi. Karena manusia sifatnya lupa, makanya begitu sholat harus khusyuk, konsentrasi, jadi pikirannya tidak kemana-mana. Namun solusinya begitu mengalami keraguan atau kurang, ya, itu dengan melakukan sujud sahwi. Lanjut. Tata cara sujud sahwi yang pertama, sujud sahwi dilakukan 2 kali sebelum salam atau sesudahnya. Jadi sebelum kita mengucapkan salam ketika tasawuf akhir, tadi saya ini ada yang lupa, ada yang ragu, ya. Jadi jangan salam dulu, jangan menengok ke sebelah kanan, sebelah kiri. Sujud lagi. Ya. Kemudian sujud lagi, itu yang pertama. Kedua, sujud sahwi dilakukan oleh seseorang yang sedang sholat dalam 2 kali sujud sebelum salam tadi. Ya. Tapi ada juga udah salam, tahiyat akhir, aduh, saya belum sujud sahwi. Dia baru sadar gitu, baru disadari. Kenapa tadi saya nggak sujud sahwi? Itu boleh dilakukan, ya, sesudah salam. Sebaiknya sujud sahwi dilakukan sebelum salam, ya. Kemudian jika disadari keraguan muncul sesudah salam, maka sujud sahwinya dilakukan sesudah salam, langsung sujud saja. Itu, ya. Jadi ada sebelum salam, memang sebaiknya sebelum salam. Begitu tahiyat kita harus ingat, oh nanti saya sujud sahwi di akhirnya, tadi ada yang lupa atau masih ragu-ragu. Ternyata udah salam masih lupa juga. Udah salam saling, oh tadi saya lupa juga. Nah, jadi saya sudah salam. Lihat apa yang kita baca dalam sujud sahwi itu. Coba lihat di buku paketnya juga ada pada halaman itu. Ini sudah hafal kalian ya doanya. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Sama 3 kali seperti bacaan sujud sholat. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Begitu, ya. Nah itu.
Jadi itulah ketentuan sujud sahwi. Ya, jadi kesimpulannya apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan manakala kita lupa dalam jumlah bilangan rakaat atau mungkin ada rukun-rukun lain yang tertinggal, ya. Tuh dalam sholat, maka sebelum salam maksudnya ketika tahiyat akhir kita sujud sahwi. Itu pengertian dan pelaksanaan sujud sahwi. Baik, sampai situ aja dulu pertemuan kita pada kali ini. Setelah kalian belajar, ini tugasnya, ya. Jelaskan pengertian sujud sahwi, kemudian 2 sebutkan sebab-sebab sujud sahwi, tulis bacaan doa sujud sahwi. Itu ya. Kurang lebihnya terima kasih. Syukran ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.